Pak Mujib, kalau Anda sendiri menilai seperti apa program yang sudah berjalan ini? Dan apakah memang APSI berani memastikan bahwa kualitas pasokan ini memang berada di level yang tertinggi? Baik, terima kasih Bu Anega bahwa gini, Asosiasi Pedagang Pasar selama ini itu masih masing-masing ini. Jadi masing-masing pedagang itu yang masuk ke masing-masing dapur. Jadi belum ada satu kesatuan standar tertentu gitu. Dan saya yakin quality controlnya nanti itu akan ada di eh, dapur tersebut. Nah, terkait dengan kalau misalnya yang dipasok oleh anggota Asosiasi Pedagang Pasar itu kami pastikan bahwa kami selalu menghimbau dan menekankan memberikan kualitas terbaik karena ini berkaitan dengan masalah gizi gitu. Nah, yang paling penting adalah bahwa tidak perlu khawatir bahwa saat ini itu ketersediaan bahan di lokal itu tercukupi atau terjamin sehingga tidak perlu ada kekhawatiran bahwa nanti ininya kurang, pasokan ininya kurang, dan insya Allah dari sisi stok dan lain sebagainya itu aman sehingga supaya ini bisa menjadi perhatian dan tidak terjadinya gejolak harga dan lain sebagainya. Kira-kira demikian. Baik, lalu upaya apa yang dilakukan APSI? Tadi Bapak sampaikan sebenarnya belum ada standar yang sama terkait dengan kualitas ini begitu. Apakah ke depannya, apalagi kita tahu program MBG ini kan menjadi program fokus dari pemerintah begitu. Apakah ada upaya untuk mungkin menciptakan standar tertentu agar kualitas bisa terjaga? Tentu ini Bu, tentu kami akan berusaha menjaga kualitas tersebut. Namun demikian karena pemasoknya kan tidak dari satu entiti atau satu orang ya gitu atau satu pedagang sehingga memang kembali kepada eh, apa eh, pihak dapur atau pihak yang ditunjuk oleh Badan Gizi untuk misalnya itu tadi mensortir atau memilih dan memilah bahwa mana-mana pemasok yang memang sesuai dengan standar atau kualitas yang diharapkan lah gitu. Kalau kita berkaca pada peran dari pedagang pasar terutama yang di level UMKM, apakah menurut Anda saat ini sudah cukup maksimal atau sebenarnya saat ini yang bekerja untuk program MBG ini ya akhirnya pedagang-pedagang besar saja? Eh, Sepertinya sih kalau terkait dengan pedagang besar saja itu saya yakin tidak ya gitu. Karena ini merata dan kemudian bersaing, apalagi penekanan Bapak Presiden kan yang pertama adalah sumbernya dari desa, kemudian melibatkan koperasi dan atau UMKM gitu kan, sehingga ini tidak bisa dimonopoli oleh satu perusahaan besar atau satu supplier besar gitu. Saya yakin ini merata kalau terkait dengan itu. Nah, terkait dengan Asosiasi Pedagang Pasar sendiri itu juga ya gitu Mbak, karena tersebar dan banyak sehingga kebanyakan ya mereka memasok di tempat-tempat terdekat lah gitu kan kira-kira. Tapi juga ini ada pedagang-pedagang baru lah gitu untuk yang mensuplai itu. Jadi yang asalnya mungkin tidak berdagang sayur mayur gitu kan atau lauk pauk gitu. Nah sekarang itu sudah mulai ada kegiatan, jadi ada usaha baru bagi mereka untuk mensuplai khusus ke makan bergizi gratis itu. Dan penting ini saya sampaikan, justru kami sedikit agak khawatir itu tentang manajemen dapur itu. Jadi manajemen dapur itu ya agak kalau tidak dikelola dengan hati-hati yang ini biasanya sedikit agak masalah baik itu terkait dengan misalnya nutrisi atau gizi yang jadi yang distandarkan, yang dipersyaratkan maupun dari sisi itu tadi memanage supplier dan lain sebagainya karena itu tidak gampang karena kan dapur ini kan
dia menerima bahan baku dari supplier, kemudian dimasak, kemudian didistribusikan gitu kan. Mujib, terkait dengan pendanaan, APSI sendiri menilai apakah untuk pedagang besar ataupun pedagang level UMKM ini memiliki kendala di pendanaan, terutama untuk mendapatkan pasokan? Gini, kalau terkait dengan pendanaan itu relatif tergantung ya, dari mulai usaha kecil sampai usaha besar kan tentu biasanya memang membutuhkan. Jadi ketika ada peluang baru atau ada potensi baru tentu membutuhkan pendanaan lah atau modal baru, karena kan ini untuk pengembangan dan atau untuk ekspansi gitu. Atau kalau misalnya mau baru mulai memasok dan lain sebagainya ya tentu ini dibutuhkan modal lah gitu kan kira-kira. Nah, sejauh ini sih hampir tidak ada masalah sih, karena begitu pedagang atau masyarakat itu punya spend untuk misalnya investasi atau untuk mengembangkan usahanya, itu kemudian dia mengikuti program untuk mensuplai makan bergizi gratis ini. Termasuk kemarin misalnya ketika di beberapa masyarakat ada kebutuhan terkait dengan dapur, itu kan perlu membangun dan lain sebagainya, yang itu bisa 2 sampai 3 M, itu juga adalah pengusaha dan atau orang-orang tertentu yang menyiapkan dana tersebut untuk bisa membangun dapur gitu. Jadi saya rasa terkait dengan kebutuhan ini tergantung masing-masing pihak, tapi sampai sejauh ini sih saya rasa sih masih bisa masih bisa teratasi atau terantisipasi lah gitu. Karena yang terjun ini ya memang sudah menyiapkan beberapa dana untuk itu bisa belanja dan kemudian mensuplai ke dapur gitu. Baik, lalu apakah volatilitas dari harga komoditas bahan baku sendiri ini mempengaruhi seperti apa permodalan atau pendanaan yang dibutuhkan pedagang besar maupun pedagang kecil? Apalagi kita tahu tidak semua bahan baku ini tersedia di dalam negeri. Ada juga yang kita harus impor seperti bawang putih misalnya. Iya, jadi saya yakin ini karena kan sebenarnya ini konsumsinya kan sama, artinya gini. Siswa itu mau itu dia makan di sekolah atau makan di rumah kan sebenarnya punya, jadi tidak ada penambahan konsumsi lah kira-kira begitu, hanya pengalihan atau perpindahan konsumsi dari yang asalnya disiapkan oleh orang tuanya kemudian disiapkan oleh negara lah kira-kira begitu. Dalam hal ini pelaksananya Badan Gizi, sehingga saya yakin tidak ada volume yang berarti dengan adanya makan bergizi gratis ini, berarti kemudian ada peningkatan jumlah konsumsi gitu kan, atau peningkatan jumlah